Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madani Bali. Di video kali ini saya akan review beberapa bahan bonsai yang saya desain sendiri. Biasanya ada yang beberapa dari awal atau dari nol. Jadi konsep pohon ini memang berbeda dengan konsep-konsep yang biasa saya buat. Jadi saya biasanya mendesain pohon-pohon yang memang kita tujukan untuk lomba ataupun untuk komersil ya, yang banyak dicari orang atau yang lebih identik ya ke gaya formal informal ya. Namun kali ini memang pohon-pohon yang saya buat atau saya desain dengan sesuka hati ya. Jadi sesuai dengan naluri saya dalam mendesain pohon, tidak berpatokan pada pakan-pakan tertentu dan menyesuaikan kepada pohon tersebut ya. Jadi bagaimana bentuk dan gerak pohon tersebut saya lanjutkan dan tidak ada paksaan untuk di sebuah pohon ya. Dan mengalir begitu saja, kita desain di mana titik tumbuh kita buat di sana, dan kita hanya mendesain supaya pohon itu tampak indah saja dan memiliki bentuk alami ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita mulai saja review bahan yang pertama. Di depan kita sudah ada satu bahan, yuk kita lihat lebih detail lagi. Oke teman-teman, bahan yang pertama bahan yang terbuat dari waru ya. Jadi waru dengan program talang ya. Desainnya hanya di dalam rangka seperti ini saja, atau hanya baru di gerak dasar. Mungkin banyak kekurangan, pertumbuhan tunas yang belum saya dapatkan juga. Nah, ini teman-teman, pohon yang pertama, pohon dari waru India. Pohonnya mengalur, jadi bukan tegak, bukan slanting, bukan miring ya. Jadi pohon yang memiliki gerak batang yang ekstrim ya, terutama sih di bagian akar ini yang kita tonjolkan. Nah, atau sebut saja pohon bergaya expose root dengan perpaduan bunjin. Jadi seperti itu untuk desain kali ini ya, untuk pohon ini. Oke, kita ambil pohon berikutnya teman-teman. Jadi ini pohon yang sudah saya program sekitar hampir sudah 2 tahunan ya. Jadi 2 tahun dari nol, dari stek seukuran lidi, dan sudah menjadi pohon yang sudah memiliki rangka atau sudah memiliki gerak dasar ya. Umur 2 tahun, yang saya besarkan hanya di atas pot saja. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon berikutnya. Oke teman-teman, di sini ada pohon sancang yang saya juga buat dari awal, dari nol. Jadi konsep ini mengalir begitu saja. Jadi saya desain sendiri, saya tekuk-tekuk, kemudian terjadi seperti ini pohonnya. Kemudian saya sempurnakan lagi dengan melakukan guratan atau goresan atau luka di bagian kulit. Nah, pohon ini yang spesial ya, di bagian akar ini memiliki batu yang ukuran kecil. Ini masih kita program dulu. Nanti pohonnya akan seperti mencengkram batu karang, seperti menggendong ya. Jadi nanti akar untuk batu ini akan terangkat, dan di bawah hanya ada akar saja. Jadi seperti mengangkat batu. Jadi konsepnya seperti itu. Ini naluri saya, jadi saya punya ide membuat pohon dengan gaya seperti itu, mungkin terlihat unik ya. Jadi tidak monoton, kita desain pohon formal informal ataupun gaya-gaya yang lainnya, namun memang membuat desain-desain pohon yang sesuai dengan keinginan atau sesuka hati ya. Jadi hanya untuk pohon-pohon ini hanya untuk saya nikmati saja, untuk kepuasan sendiri. Dan siapa tahu nanti juga bisa untuk kita bawa lomba atau memiliki nilai jual yang tinggi, nanti kita akan jual. Namun yang awal ya, yang kita desain ya untuk kepuasan diri sendiri. Oke, kita mulai saja untuk mendesain pohon ini lagi. Jadi kita akan tekuk ya ini.
Jadi setelah selesai saya melakukan wiring, hanya sedikit wiring saja, hanya percabangan yang sedikit, jadi lebih mudah saya mendesainnya. Jadi ini kita lihat di bagian akar, kemudian ke gerak dari batang yang meliuk-liuk dengan dibarengi dengan guratan atau goresan di kulit. Kemudian pohonnya mengarah ke sini, dan ini sebagai batang utama. Sini cabang yang menukik ke bawah. Jadi seperti ini konsepnya, teman-teman. Jadi kita putar dulu. Nah, dari sini juga bagus ya, teman-teman. Namun agak ngeback ya. Jadi kita tetapkan dari sini tahap depan dengan liukan ekstrem, dengan menggendong batu. Ini adalah bahan dari sancang, masih tahap proses, dan memang desain-desain seperti ini yang kadang-kadang susah kita lihat ya, jarang ya kita lihat di pameran atau teman-teman yang mengkoleksinya. Jadi bahan-bahan yang betul jarang dikonsep ya, seperti ini. Oke, kita akan ambil pohon berikutnya teman-teman. Ini ada pohon konsep niagari ya. Jadi kemarin pohon ini saya buat tegak, namun karena di bagian pecahan batangnya ada yang busuk atau kering, sehingga membuat akarnya tidak bisa didesain keliling. Kemudian saya tanam menggunakan talang seperti ini. Kemudian mau tumbuh akar serabut dengan panjang, sehingga pohon ini kita desain seperti ini teman-teman. Jadi berfokus pada pohon ekspos akar, dan ini di dalamnya ini masih kita program akarnya agar mengeluarkan akar-akar serabut yang kecil, sehingga lebih untuk pohon niagari kita lebih memfokuskan di bagian akar. Jadi di bagian atas hanya sebagai pelengkap saja. Kita potong dulu, kita pendekkan. Pohon ukuran small nanti, karena akarnya lumayan panjang teman-teman. Oke teman-teman, desainnya seperti ini. Jadi ini masih banyak anak cabang yang belum dapat, dan ada beberapa cabang di bagian atas. Penerus mahkota juga belum ada ya, top mahkota juga belum ada, dimensi sudah dapat. Jadi teman-teman, kita lihat dari bagian akar. Jadi akar masih kita program, kita pendam untuk menemukan akar-akar serabut yang lumayan banyak, dan kita gabungkan sehingga membentuk kumpulan akar yang bagus yang kita tonjolkan nanti. Karena desain pohon ini adalah pohon bergaya niagari. Kemudian cabang pertama mengarah ke sini dan menukik ke bawah. Kita fokusnya ke satu bidang ya, bidang ini. Kemudian di sini ada percabangan yang kedua, di sini ada dimensi, dan ini sebagai penerus batang. Jadi ini bekas pohon bergaya informal atau gaya tegak berliku yang melakukan proses pecah batang. Namun ada beberapa bagian batang yang busuk dan kering, sehingga tidak menemukan akar yang keliling dan batang yang berongga. Jadi kemudian saya tanam dengan menggunakan talang, dan akhirnya bisa kita konsep bonsai bergaya niagari. Jadi itu awal dari pohon ini.
Dan ini pohon ini emang awalnya bikin tegak, namun akhirnya seperti ini bentuknya, memiliki bentuk yang jarang didesain oleh teman-teman pebonsai. Kali ini sesuai dengan keinginan saya desain ya. Jadi mudah-mudahan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke teman-teman, kita akan ambil pohon berikutnya.